10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Miftah Nulasana, kakak prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di sini kakak akan menceritakan tentang sejarah di Kota Medan atau Sumatera Utara. Geraha Maria Anai Velangkani merupakan salah satu pusat ziarah yang dibangun oleh Keuskupan Agung di Indonesia. Dibangun sejak pada tahun 2001 dan oleh Pastor James Baraputra. Gereja ini dapat diresmikan dan dibuka pada tanggal 1 Oktober 2005. Bukan hanya sebagai tempat ibadah umat Kristiani, lokasi ini juga sebagai tempat wisata favorit wisatawan Medan. Bangunan ini unik yang memiliki relief menawan membuat semua orang yang melihat akan tertarik untuk mendekat. Tidak jarang semua kalangan berkunjung ke tempat ini untuk melihat keindahan bangunan Geraha Maria Anai Velangkani. Geraha Maria Anai Velangkani adalah salah satu bangunan megah di Medan yang kini dijadikan sebagai tempat beribadah oleh umat Katolik. Sejak sekalipun objek wisata Medan, jika dilihat sekilas bangunan ini dapat tidak mirip dengan gereja pada umumnya, namun lebih mirip kuil yang ada di India. Mengapa bangunan ini lebih mirip kuil India? Pendiri gereja tersebut pada awalnya terinspirasi dari kuil India. Yang membangun gereja tersebut adalah Pastor James Baraputra. Selain itu, jika dilihat dari luar, maka akan tampak seperti kuil. Di dalamnya juga ada berbagai relief dan patung yang mirip dengan patung kuil India. Gereja ini dibangun pada tahun 2001 dan menghabiskan waktu selama 4 tahun, sehingga selesai pada tahun 2005. Wisata relief di Medan ini kini sudah terbuka saat malam hari. Keindahan dari aspek itu, bangunan gereja ini akan lebih tercapai dengan dipadukan cahaya dari 40 lampu yang mengelilingi bangunan tersebut. Suasananya menjadi sangat indah. Menarik, bangunan ini tersebut telah dikenal sebagai landmark ibu kota provinsi Sumatera Utara. Terlebih lagi, hanya ada 2 gereja Velangkani tersebut, yang pertama kali di India dan yang kedua di. Selanjutnya akan diceritakan oleh teman kakak sendiri yang bernama Salsa Nabila. Yuk ikutin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas A2 sore, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara atau yang dikenal dengan Museum Gedung Arca terletak di Jalan HM Joni Medan, menyimpan ribuan koleksi sejarah dari kota Medan. Para pengunjung bisa melihat benda-benda peninggalan sejarah di museum itu, di antaranya sejarah budaya mulai dari masa prasejarah, klasik pengaruh Hindu-Buddha, Islam, hingga sejarah-sejarah perjuangan masa kini. Sebagian lainnya berasal dari beberapa daerah lain di Indonesia dan dari negara lain seperti Thailand. Sedikitnya museum itu menyimpan 6.799 koleksi sejarah yang dibagi ke dalam beberapa kategori seperti masa prasejarah, galeri kolonialisme, kebudayaan, sumut kuno, masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, perjuangan rakyat Sumatera Utara, dan pahlawan Sumatera Utara. Diketahui museum ini diresmikan pada
19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Namun peletakan koleksi pertama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Ir Soekarno tahun 1954 berupa Makara. Dari Museum Gedung Arca atau Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini sangat cocok disuguhkan kepada usia siswa sekolah dasar karena sangat memberi wawasan dan ilmu pengetahuan yang sangat penting, seperti apa-apa saja kebudayaan ke Sumatera Utara kuno, bagaimana bentuk fosil manusia purba, apa-apa saja alat-alat yang digunakan untuk perang saat Indonesia ingin memperjuangkan kemerdekaan, dan siswa pun menjadi tahu dan bertambah wawasan dan ilmu pengetahuannya, dan menjelaskan kepada siswa agar melestarikan kebudayaan dan melestarikan peninggalan yang ada di Sumatera Utara dan juga Indonesia. Begitu pula kita mencintai tanah air kita, dan kita juga jangan melupakan adat istiadat suku kita sendiri, dan begitu kita dapat melestarikannya agar tidak punah dengan tidak melunturkan adat istiadat suku kita maupun suku lain yang ada di Indonesia. Yang terakhir ini akan diceritakan oleh teman kakak sendiri yang bernama Khairani. Yuk ikutin ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Perkenalkan, nama kakak Khairani. Kakak berasal dari Prodi PGSD kelas A2 sore. Di sini kakak menjelaskan tentang tempat bersejarah yang ada di Kota Medan, yaitu Museum Rahmat. Museum Rahmat, International Wildlife Museum and Gallery, berada di Jalan S. Parman nomor 309 Petisa Hulu, Kota Medan, Sumatera Utara. Di dalam museum ini terdapat ratusan binatang liar yang diawetkan, kemudian dipajang. Museum ini didirikan oleh seorang pemburu profesional dan seorang pencinta alam yang bernama Rahmat Syah di tahun 1999. Di museum ini memiliki koleksi kurang lebih 1000 spesies satwa seperti harimau, macan tutul, dan binatang buas lainnya. Tidak hanya binatang liar saja, di museum ini juga menyuguhkan keanekaragaman ayam, burung cendrawasih, serta jenis satwa-satwa air lainnya. Kemudian ada kupu-kupu dan juga telur dari berbagai jenis binatang atau unggas lainnya. Dengan suasana gelap dan dingin, membuat museum ini cukup menarik. Tidak hanya itu, di Museum Rahmat ini terdapat lantai 2, yaitu terdapat ruang perpustakaan buku yang sangat banyak buku, piala, dan penghargaan terhadap museum ini.